Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel saya dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like. Thank you ya beb. Nah jadi setiap hari jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya beb ya. Menjaga kesehatan itu dengan cara berolahraga, minum air putih yang cukup setiap hari, berjemur di pagi hari, makan yang bergizi, makan sayur yang banyak gitu ya beb ya. Nah itu wajib kalian lakukan seminggu itu. Kalau olahraga tuh ya minimal, kalau nggak sempet seminggu sekali. Tapi kalau air putih itu wajib setiap hari minum air putih yang cukup dan jangan kurang ya beb ya. Nah kalau berjemur itu ya setiap hari usahakan agar senantiasa tubuh kita itu sehat, jadi nggak gampang sakit. Oke. Nah jadi sesuai konten saya hari ini, saya itu akan membahas mengenai pasangan yang. Nah jadi di sini di antara kalian siapa yang suka numpahin laharnya itu di luar? Nah lebih suka di mana? Di dalam numpahinnya apa di luar? Nah sebenarnya itu ada bedanya ya beb ya. Kalau ada orang numpah di luar pasti ada penyebabnya itu kenapa ditumpahin di luar. Nah kalau ada numpahnya di dalam pasti juga ada penyebabnya kenapa dia numpahinnya di dalam. Nah di sini saya akan membahas ke apa enaknya numpahin lahar atau alias trot di luar. Nah kira-kira apa? Apakah ada yang tahu? Nah yang belum tahu simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah jadi gini ya beb ya, para wanita itu tidak semuanya saat melakukan hubungan quick pasangannya bisa tumpahin laharnya atau trotin laharnya itu di luar. Kenapa? Ini ada penyebabnya ya beb ya. Nah yang pertama itu wanita itu ada sebagian yang bisa memakai KB. Nah jadi di saat memakai KB tubuh mereka itu ada yang bisa menerima ya beb ya. Jadi kalau ada yang bisa menerima, tubuh mereka itu tidak akan mengalami yang aneh-aneh. Maksudnya yang aneh-aneh itu seperti ini beb. Kalau tipe tubuh wanita yang punya dampak atau efek memakai KB, dia akan mengalami yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu seperti ini ya beb ya. Ini wajahnya ini bisa penuh dengan flek-flek hitam. Jadi yang semula dia tidak memakai KB, wajahnya bersih, kinclong gitu ya, tanpa flek. Nah tetapi saat dia memakai KB, tiba-tiba wajahnya tidak lagi bersih dan tidak kinclong, malah banyak flek-flek hitam di wajahnya ya beb ya. Jadi saking banyaknya itu, di mana-mana itu flek. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, bisa mengakibatkan badan atau tubuh wanita menjadi gendut ya beb. Nah jadi gendutnya ini sudah tidak bisa diatasi lagi beb. Makin tiap bulan makin naik gitu berat badannya ya beb ya. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiganya, ada juga saat memakai KB wanita itu badannya menjadi kurus. Jadi walau sebanyak apapun makanan yang dia makan setiap hari itu nggak ngefek ke badannya, tidak menjadi darah daging ya beb ya, malah badannya tetap menjadi kurus. Setiap bulan makin kurus. Jadi karena bodinya itu setiap bulan semakin kurus, jadi auranya itu tidak memancar ya beb ya. Nah yang selanjutnya itu adalah
Terkadang karena dia tidak cocok memakai KB, ada datang bulannya itu tidak lancar setiap bulan ya Beb ya. Nah yang biasanya dia tidak memakai HKB, dia lancar setiap bulan, haidnya lancar gitu kan ya. Nah saat dia sudah memakai KB, tiba-tiba haidnya tidak lancar setiap bulannya Beb. Jadi tersendat-sendat. Jadi haidnya itu tidak lancar setiap bulan, bisa datang 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali ya Beb ya. Nah yang selanjutnya itu bahkan ada gini ya Beb ya, di dada wanita terkadang dia itu merasakan sesak gitu Beb ya. Jadi hari-harinya itu baik dia dalam beraktivitas saat mengerjakan pekerjaan rumah atau dia lagi berbelanja keluar, pokoknya kegiatan aktivitas setiap hari, saat dia bernafas itu dia merasakan sesak ya Beb ya. Jadi sesaknya itu sesak teramat sangat gitu. Nah itu bisa terjadi. Nah yang selanjutnya itu terkadang ada para wanita sebagian saat dia memakai KB, dia merasakan keseringan itu pusing gitu ya Beb ya, dalam melakukan aktivitas dia pusing. Nah maka dari itu para suami, karena dia melihat situasi tubuh istrinya tidak bisa memakai KB karena dampak-dampaknya itu seperti yang saya jelaskan tadi, karena sayangnya seorang suami kepada istri, makanya dia mengeluarkan laharnya di luar ya Beb ya. Jadi sang istri tidak memakai KB sama sekali demi kesehatan tubuh istrinya gitu ya Beb ya. Nah jadi saat muncrat di luar, apakah rasanya? Nah rasanya tetap sama ya Beb ya, tetap sama dengan enak ya Beb ya, karena tujuannya tetap aja harus muncrat. Jadi kalau udah muncrat tentu aja sama dengan enak, bukankah begitu? Nah jadi muncratnya itu ya bisa di mana aja ya Beb ya, yang pasti tidak di dalam. Muncratnya itu bisa di atas perut, bisa di bagian gunung kembar di belahannya, bisa di paha kiri kanan pasangan kalian ya Beb ya. Jadi bisa di mana aja kalian muncratkan. Jadi intinya walaupun istri tidak memakai KB dan Mr. Otong tidak bisa muncrat di dalam lubang buaya, dia bisa muncrat di luar ya Beb. Yang terpenting istri bisa mengendalikan permainan agar pasangannya tetap puas. Oke? Nah itu tadi share saya mengenai muncrat di luar. Semoga kalian paham ya. Nah yang belum subscribe, please klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang